Pakai ban kawat ini bantingannya guys, beuh. Apalagi kosongan, jalan cor-coran, beuh, mules. Oke guys, selamat sore. Hari ini kita akan geser ke Dumai guys ya. Setelah tadi kita bongkar di Pekanbaru nih. Ini baru selesai nih, sekitar tadi jam 2:30 baru selesai. Di Pekanbaru bongkar itu muatan dari Medan. Dan sekarang kita geser ke Dumai untuk muat di hari Senin. Karena besok Minggu. Dan awal rencana itu tadinya muatnya hari ini. Cuman karena kita nggak keburu ya kan. Karena Sabtu pun waktunya mepet. Akhirnya kita geser ke hari Senin. Waduh, ini macet apa guys? Baru juga jalan berapa kilo udah macet. Ini macet apa nih? Apa macet perbaikan jalan itu ya? Sama kadang itu sih yang bikin macet juga, apa yang antri solar tuh, itu suka bikin macet juga ya. Padahal ini belum terlalu jauh, tadi jalan baru berapa kilo ya udah macet. Aduh. Inilah kesabaran seorang supir ya. Kejebak macet ya kan. Pokoknya benar-benar banyak kesabaran kalau supir ini ya. Kalau kita di jalan ya kan, harus sabar sama pengendara motor ya kan, pejalan kaki. Benar-benar kesabarannya diuji ya. Oke guys, kita ini melewati Simpang Bingung namanya. Kenapa disebut Simpang Bingung? Karena mungkin jalannya bikin bingung nih bundarannya. Banyak cabangnya tuh. Inilah yang disebut mungkin Simpang Bingung ya kan. Kadang saya juga bingung kenapa disebut Simpang Bingung ya. Kalau bingung-bingung banget sih sebenarnya enggak banget sih ya. Masih aman-aman aja. Tapi saya bingung nih kenapa disebut Simpang Bingung coba. Ada ini nih, sepanjang jalan ini banyak cemil-cemilan nih guys ya. Tuh cemilan ya kan. Ini akses jalan mau ke arah tol, ini tol Pekanbaru. Sejuk tempatnya guys, karena banyak pepohonan di sini nih. Cuman ya kita harus hati-hati karena jalannya nggak terlalu lebar, tapi ya masih cukup aman lah ya. Nah, sebelum persiapan nanti kita muat, kita cek-cek dulu ya. Kita cek tekanan angin semua nih. Kita putarin ya kan, sama stempet. Tujuannya biar nggak, ya paham lah kan, biar nggak terlalu berisik mobil. Biar bantingannya kayak pakai Fortuner ya. Oh angkat, oh kabinnya diangkat bang. Oke siap. Soalnya sempit ini ya, jadi kita angkat dulu nih kabinnya guys. Pokoknya ini tekanan angin harus dicek berkala ya. Jangan terlalu lebih, apalagi kurang ya kan. Karena takutnya apa, nantinya meledak ya kan, sayang. Jadi tiap berapa rit sekali harus kita cek. Ntar kita angkat dulu kabinnya ya. Dan ini ya untuk tipe mobil on road ya ini. On road tuh yang bempernya ceper. Minusnya dia gini nih guys. Jadi kalau setiap mau stempet atau kita lagi kempes ban depan ini agak ribet. Apalagi kalau kempes ban depan itu nggak bisa dari depan. Kita harus dari sini nih masuknya. Jadi bener-bener sempit. Cuman emang kemenangannya atau cakepnya ya gini, dia full bempernya sampai ke bawah. Ini namanya Quester tipe on road. Kalau off road itu yang bempernya tinggi. Jadi kalau bawa mobil ini ya pas muatan berat, jalan agak rusak ya harus berhati-hati. Karena perun ini udah jadi korban guys ini. Tuh, retak. Waktu itu muat di tempat yang jalannya hancur, dalam-dalam ya kan. Akhirnya gasruk.
Dan ini kembali untuk ban harus sering kita cek tekanan anginnya, karena untuk ya biar awet bannya ya kan. Karena ban ini apalagi ban kawat ya, ini jangan sampai kurang angin, karena dia sering pinggir-pinggirin ini nih suka apa ya, ngering gitu dia. Jadi harus dipastikan tekanan angin harus rata semua dan harus rutin kita cek ya. Jadi biar ban pun tetap awet, kita tenang di jalan ya kan. Dan kebetulan ini saya pakai ban kawat semua nih guys, depan belakang. Tapi kalau depan lebih sedikit. Kalau saya pribadi ini ban belakang pakainya kadang kalau nggak 17, 18, 170 atau 180. Tapi kalau depan ini kadang pakai 140, kalau nggak 150 tekanan anginnya ya. Cuman ya paham lah ya kalau pakai ban kawat ini bantingannya guys, beuh. Apalagi kosongan, jalan cor-coran, beuh, mules. Dan gerbang tol Pekanbaru itu ada di depan sana guys ya, nggak jauh dari sini. Karena ini kemungkinan nanti kita nyampe lokasi, nyampe parkiran ya, karena ini kan buatnya nanti di hari Senin, paling agak malam. Jadi kita standby di parkiran dulu sampai hari Senin ya kan, karena besok masih hari Minggu. Jadi kita ada waktu 1 hari untuk istirahat, mengumpulkan stamina kembali biar lebih fit lagi nanti kalau kita saat melakukan perjalanan ya. Karena driver ini waktu istirahatnya nggak bisa ditentukan guys ya. Ada kalanya dia emang harus santai, ada kalanya emang dia harus setut gitu ya kan. Jadi apalagi kayak saya pribadi yang jalannya sendiri, harus benar-benar bisa ngatur waktu istirahat sendiri kan. Pokoknya kalau saya ini kalau malam tidur dah. Karena kebetulan barang yang saya bawa ini bukan paket ya, jadi barang-barang santai. Makanya kalau ada rekan-rekan yang nanya, "Bang, kenapa jalannya sendiri?" Ya karena sampai detik ini masih bisa apa ya, masih bisa untuk ngatur apa-apa sendiri gitu. Maksudnya itu masih bisa ditangani sendiri lah ya. Kecuali kalau paket itu menurut saya wajib Supir 2. Karena saya ini nggak pernah bawa paket, jadi bawanya barang-barang reguler semua. Jadi harus benar-benar bisa ngatur segalanya semua itu sendiri. Oke, kita udah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ya. Kita lanjutkan perjalanan ke Dumai. Cek angin, pispot udah selesai. Ini paling berapa kilo ya? Ini depan ini masuk gerbang tol ini. Gerbang tol Pekanbaru. Cuman sedikit cerita nih guys. Kemarin Natal dan tahun baru itu ada pembatasan mobil sumbu 3. Jadi yang bukan sembako nggak bisa masuk tol sini nih Pekanbaru. Nah ini nih depan ini kita masuk gerbang tol Pekanbaru. Jadi kemarin saya ini mau tahun baru bawa habis, pokoknya pulang pergi dari Medan. Jadi nggak bisa masuk tol di sini nih. Sampai sana ditanya muatan apa, selain sembako disuruh putar balik lagi. Aduh. Pokoknya baru tahun ini lah saya ngerasain lewat jalur bawah. Jalur Minasana itu kan jalannya naik turun ya kan. Apalagi kalau lagi muatan berat, aduh ngap. Nah ini akses masuk tol Pekanbaru ya. Ini berapa kilo ini ya? Apa namanya? Gerbang tol, sampai gerbang tolnya ada kali ya 2 kiloan nih. Di sini cukup ketat guys, tol Pekanbaru ini cukup ketat. Kalau malam masuk sini ada lampu kita yang mati itu disuruh putar balik, kalau enggak benerin dulu baru kita bisa masuk. Jadi ketat di sini nih. Apalagi kemarin ya kan. Selain sembako dilarang masuk. Waduh, kacau.
Dumai ini kalau nggak salah ya, itu memakan waktu jarak tempuh kilometernya sekitar 150 kilometer kalau nggak salah ya. Dari tol Pekanbaru sampai ke Dumai itu, exit Dumai. Karena pas kita ketemu pecahan Batin Solapan sama Dumai itu masih ada 20 kilo lagi kita sampai keluar tol Dumai ya. Ini masih ada tahap pembangunan nih, tapi nggak tahu nih gerbang mana nih ya. Tadi kita sebelum sampai sini pun ada tuh, cuman nggak tahu itu gerbang tol mana. Apa tol ini mungkin gerbang ini dipindah atau kayak gimana, saya nggak tahu lah ya. Oke, ini kita memasuki gerbang tol Pekanbaru. Oke, kita masuk gerbang tol Pekanbaru guys ya. Oke, kita masuk nih guys. Kemungkinan ini perjalanan adalah kayaknya 2 jam ya sampai ke Dumai ini. Kalau kita masuk tol, kalau lewat bawah ini agak lama. Dan tolnya ini belum terlalu ramai ya, maksudnya nggak terlalu padat kayak tol Jakarta gitu ya kan. Masih belum terlalu padat, jadi masih aman lah ya kan. Cuman di sini nih rest areanya itu di KM berapa ya yang ada solar ini? Kalau nggak salah tuh di KM 45 deh ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong komentar aja. Cuman dia SPBU-nya masih kecil gitu, belum SPBU besar, dan kayaknya masih dibatasi kita kalau ngisi di rest area ini, ngisi solarnya tuh. Jadi kita nggak bisa ngabisin kuota kita 200 liter gitu sekali ngisi, tuh nggak bisa kayaknya ya. Soalnya kemarin sempet ngisi sih kayak gitu kayak dibatasi berapa ya, kayak 100 liter gitu ya. Karena mungkin biar berbagi sama yang lain, biar sama-sama kebagian ya kan. Ya karena emang keadaan rest area-nya pun SPBU-nya belum besar gitu. Dia kayak apa ya, kotak gitu tuh, apa sih namanya? Ini mobil ini sebenarnya udah waktunya servis nih, cuman aduh, kemarin mau servis di Medan malah muat ya kan. Ya alhamdulillah sih ya, bukan ini ya langsung satset gitu. Ini udah 115.000 nih, ini 5.000 lagi udah servis terakhir, servis gratis ya kan. Setelah itu baru nanti berbayar servisnya. Dia ini sampai 120.000 kilometer gratis. Ini udah muncul ya guys ya, kalau yang biasa bawa unit Quasar sering ada pemberitahuan dia kalau udah waktunya servis tuh. Ini dia guys, suasana malam tol Pekanbaru guys, gak ada penerangan lampu, lihat.
Ya kan, tuh lihat, gelap banget. Gelap gulita di jalannya guys. Makanya saya kalau di tol sini ini sering pakai lampu tembak, lampu jauh. Gelap banget soalnya tuh, gak ada sama sekali penerangan di jalannya tuh. Mana sepi ya kan dia tuh. Makanya kalau trouble, aduh ngeri-ngeri sedap di sini nih. Oke guys, kita ini mau keluar exit tol Dumai. Exit tol Dumai. Nanti kita keluar tol ini ambil yang keluar tol ke kanan. Kita mau ngarah ke parkiran ya guys, parkiran yang sebelah pom bensin. Ini exit tol Dumai. Ini kita udah keluar tol Dumai guys ya. Ini kita keluar tol ke kanan. Kita keluar tol ke kanan, paling berapa kilo itu ya? Pokoknya deket sih, kayak 2 kilo kalau nggak salah, apa berapa kilo gitu ya. Nanti ada lampu merah dan ada SPBU sebelah kiri. Nah, sebelah SPBU itu ada parkiran umum, rumah makan. Terus ada parkirannya juga itu. Mudah-mudahan ini nggak ada ini ya, aduh apa sebutnya, nggak ada perubahan schedule nih. Kadang suka ada perubahan schedule, muat di sini tujuannya kemana jadi kemana gitu ya kan. Itulah resiko kalau kita cari motor sendiri itu seperti itu. Mudah-mudahan nggak penuh ya parkirannya ya, biar kita bisa parkir guys. Soalnya ini kan hari Sabtu ya, biasanya udah pada ngandang mobil nih. Sabtu Minggu kan jarang ada orderan, jadi pada parkir, pada istirahat. Oke, kita masuk parkiran dulu ya. Ini dia guys parkirannya. Oke, aman. Masih ada space. Aduh. Masih aman kita guys, bisa masuk. Nah, ini dia. Oke, nah ini ya tuh tepat sebelah pom bensin nih parkirannya. Oke, alhamdulillah ya kita sudah mendarat di parkiran ya. Nah ini sebelahnya SPBU. Dan itu pun di bawah ada parkiran tuh, ada rumah makan, ada parkiran. Cuman kita parkir biasa di sini nih. Masih amat sih, space untuk parkirannya masih luas ini. Jadi kita nunggu sampai hari Senin ya. Jadi kita bermalam di sini, istirahat di sini ya.